Kerjain lagi nomor 18 ya. Pertama kan kita mau buktiin kalau ke kiri gitu misalkan. Ke kanan. Kalau ke kanan berarti kan kita mau buktiin kalau R-nya simple, maka setiap modul simpelnya akan isomorfik gitu ya. Pertama kita harus tahu dulu bahwa kalau R simple akan mengakibatkan tidak ada proper ideal pada R. Tidak ada proper ideal pada R. Nah, setelah itu titik gitu ya. Kelupaan titiknya. Misalkan sekarang misal M N itu R modul simple. Nah, akibatnya kan kita tahu berarti N anihilator dari M sekaligus anihilator dari N itu maksimal ideal di R. Maksimal ideal di R. Nah, kan kita tahu tadi bahwa tidak ada proper ideal di R kan. Jadi maksimal idealnya ya 0 gitu. Jadi kita bisa simpulkan jadi anihilator dari M juga anihilator dari N itu sama dengan 0. Nah, setelah itu kalau kita punya anihilator dari M dan N itu 0, berarti kita bisa lihat pemetaan ini nih. Bikin pemetaan misalkan F dari M ke bikin pemetaan F dari M ke N yang memetakan M ke N. Nah, pertama kita cari kernelnya apa. Kan kita punya, kalau kita mau nyari kernel, kita mau buktiin satu-satu sih sebenarnya. Tapi kita cari kernelnya aja kan. Cari kernelnya F, berarti kan F alpha M sama dengan 0. Nah, kita cari alpha M-nya itu nanti berapa. Kalau F alpha M sama dengan 0, berarti kita punya alpha Fm sama dengan 0. Artinya kita punya Fm tadi kan N kan. Jadi alpha N sama dengan 0. Nah, kan karena kita tahu anihilatornya N itu 0 saja, berarti kita bisa simpulkan alfanya 0. Oh iya, yang F ini kita tidak perlu buktiin dia homomorfisme lah ya. Dianggapnya udah oke lah. Terus jadi alfanya 0, artinya maka kalau alfanya 0, alfa M berarti 0. Jadi kernelnya 0 doang. Kernel F 0 doang. Kalau kernelnya F, maka F-nya 1 1. Nah, F-nya 1 1 dapat. Nah, F-nya pada udah kelihatan sih sebenarnya. F-nya pada itu kan dari ini. Kalau
Kalau kalau kita punya alpha n anggota modul n, kita punya alpha m anggota m, sehingga f alpha m sama dengan alpha n. Jadi f pada setiap unsur di alpha n kita punya perapetanya. Jadi f pada, udah kan, berarti f11 pada, berarti f sebuah isomorfisme. Jadi m isomorf n. Udah, yang ke kanan udah, yang ke kiri ternyata susah ya aku lihat. Yang ke kiri tuh misalkan RID-nya agak ribet ternyata. Misal R sama dengan R1 tambah langsung misalkan sampai RK gitu ya. Terus kita bisa lihat R modul. Nah, ini lihat R modul M sehingga anihilator M itu sama dengan R1 tambah, nah ini sampai RK-1 aja gitu. Kan kita tahu kan anihilator itu ideal gitu ya. Ideal di M. Nah, ideal di M artinya submodul di R kan. Submodul di R kalau R-nya semi simple berarti bentuknya seperti gitu. Nah, kita pilih yang kita pilih M sehingga idealnya itu anihilatornya itu R1 sampai RK-1. Nah, berarti sekarang idealnya di sini dia maksimal gitu kan. Kalau idealnya maksimal berarti kita punya M-nya simple. Nah, itu kalau M-nya simple, kalian buat serupa N sehingga anihilator N itu sama dengan, nah ini kita mulai dari R2 tambah langsung misalkan sampai yang terakhir. Karena nah ini kan kita tahu kalau M isomorf N. Nah, ini faktanya kan, setiap modul simple di R itu dia isomorfik, M isomorf N. Artinya apa? Berarti kalau M isomorf N, anihilatornya akan sama. Jadi anihilator M sama dengan anihilator N. Kalau anihilatornya sama, akibatnya apa? Ya berarti R1-nya sama dengan R1 sama dengan RK. Nah, dengan cara yang serupa kita bisa punya R1 sama dengan R2 sama dengan dan seterusnya sampai RK. R1 sama dengan R2 sama dengan titik sama dengan RK. Jadi
Kalau mereka sama semua kan jadi bukan tambah langsung lagi kan, jadi R-nya jadi R sama dengan R1 doang. Ini di dalam R1 doang, jadi nggak ada RK-an, bisa kita gabungin jadi satu. Ya, itu kalau udah gitu berarti R-nya simple. Ya, mohon maaf kemarin kurang teliti baca soalnya, jadi agak jauh nyelentengnya gitu ya. Oke, kanan kiri dapat, sip, makasih.